Isu soal ijazah palsu sedikit banyak ya membuat orang kemudian berpikir ulang tentang apa dan siapa sih sebenarnya Pak Jokowi ini. Kasus ijazah palsu ini, nggak ada satupun partai yang bela Pak Jokowi. Isu adili Jokowi, nggak ada tuh partai-partai yang bela. Soal Gibran diminta oleh para purnawirawan dicopot. Iya. Nggak ada partai yang bicara. Kenapa Pak Prabowo nggak undang Gibran di pertemuan para purnawirawan? Iya. Pak Prabowo pegang isu ini. Untuk apa? Untuk nekan juga. Kenapa itu dilakukan orang? Karena model cara berpolitik begini yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama 5 tahun terakhir ini kan. Orang baik itu tidak pura-pura sederhana saat keluarganya panen bisnis dan kekuasaan. Orang baik itu tidak membangun dinasti di atas reruntuhan demokrasi. Orang baik itu kan tidak mengubah konstitusi hanya demi anaknya. Orang baik itu juga tidak menggunakan fasilitas negara demi kepentingan pribadi apalagi keluarganya. Orang baik itu tidak menjadikan kekuasaan sebagai panggung pencitraan. Pemimpin yang baik tidak melakukan itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan polemik dugaan ijazah palsu Jokowi. Nah, Jokowi kelihatan banget gelagapan di saat wartawan menanyakan tentang dosen pembimbing Jokowi ya. Setelah kemarin Pak Kasmujo membuat pengakuan beliau bukan seorang dosen pembimbing Jokowi, melainkan adalah asisten dosen. Nah, akhirnya ya wartawan menanyakan hal tersebut kepada Jokowi tentang dosen pembimbingnya. Kelihatan banget Jokowi gelagapan menjawab pertanyaan wartawan tersebut ya. Jadi karena udah biasa membuat kebohongan ya, akhirnya pun terbongkar bahwa dulu Jokowi pernah pada tahun 2017 menyebut bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi Jokowi. Bahkan Pak Kasmujo dinilai cukup galak sampai Jokowi bolak-balik pun tak terhitung. Kemarin kan sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Kasmujo ini sebenarnya... Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Pak Jokowi juga dipertanyakan. Ya nanti kalau merembetnya... Ya, terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang yang diingat orang adalah Presiden Jokowi itu pembohong, dan itu kan dinobatkan oleh media asing sebagai king of inconsistency itu, atau raja tipu, kira-kira begitu yang diolok-olokkan pada beliau. Dan itu memang ada faktanya bahwa Pak Jokowi dari awal sudah berbohong soal SMK, sudah berbohong soal apa lagi, ekonomi akan tumbuh 10%, sudah berbohong soal tidak akan ada lagi orang miskin dalam 10 tahun ke depan, sudah berbohong soal IKN bahwa udah ada investor dan tidak perlu takut, sudah berbohong soal di kantong saya ada 11.000 triliun begitu kata beliau, sudah berbohong soal jaminan bahwa macam-macam itu, bahwa akan ada produksi minyak, macam-macam lah. Tetapi fakta-fakta itu akhirnya jadi sesuatu yang menambah kecurigaan publik bahwa jangan-jangan soal ijazah itu juga ada tambahan kebohongan tuh. Lalu tiba-tiba dibawa ke Barreskrim. Oke, kita percaya bahwa Barreskrim tentu punya sistem, tetapi publik tidak bisa diyakinkan oleh sistem itu. Kenapa? Karena watak presiden itu dasarnya tuh, dan tentu masih ada yang menyambungkan analisisnya bahwa Pak Jokowi masih punya sphere of influence, dan wilayah pengaruh ke dalam kepolisian misalnya. Semua itu juga harus dianggap secara jujur bahwa publik masih mencurigai itu. Kenapa? Karena dari awal ada semacam kesimpulan di benak publik bahwa Jokowi adalah presiden pembohong, dan itu mesti dibuka dulu tuh apa benar Jokowi datang dengan maksud yang baik. Kalau maksudnya baik dari awal, kenapa nggak 2 tahun lalu sehingga tidak ada kehebohan? Kenapa dari awal orang bertanya terus kenapa ijazah itu akhirnya baru akan dibuka di pengadilan? Apa menunggu semacam suasana politik yang menguntungkan dia? Apa dengan keputusan Barreskrim maka seluruh isu tentang ijazah itu selesai demi hukum? Ya boleh aja demi hukum, tapi demi moral itu akan tumbuh terus kan. Jadi orang tetap melihat bahwa karena Pak Jokowi itu punya watak berbohong, maka orang menganggap, bahkan kalau Anda anggap benar maka mesti dikurangi kebenaran itu atau bahkan dibalik kebenaran itu. Jadi ini udah jadi nasib dari seorang yang pernah memerintah tetapi menyembunyikan. Netizen juga ya akhirnya menyoroti, yaitu Ahmad Khodinuddin sebagai pengacara dari Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa dan juga tim TPUA lainnya, yang pada akhirnya pun membungkam yaitu Wakil Ketua Umum Projo
di debat Kompas TV yang mempermasalahkan jangan menuduh Pak Jokowi. Pada akhirnya pun ya, Ahmad Kholdinudin ini memberi statement. Membongkar kebohongan-kebohongan Jokowi sampai wakil ketum Projo ini pun tidak berkutik sama sekali dan harus menerima fakta kenyataan yang ada. Tapi kalau menyerang, menuduh, itu nggak boleh. Baik. Namanya menuduh itu menyampaikan sesuatu tidak sesuai fakta. Ya. Kalau hari ini saya katakan Jokowi pembohong, ya memang banyak bohongnya dia. Cari saja di sosial media. Jadi kalau saya katakan Jokowi pembohong, banyak. 6.000 mobil SMK sampai sekarang nggak ada wujudnya. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Apakah itu disebut menuduh? Ada faktanya, dia bohong. Nah, kalau saya kemudian tidak suka kebohongan, boleh, bahkan dalam Islam kita itu diperintahkan tidak suka dengan kebohongan, kezaliman, dan mengontrol. Nah, diantaranya yang mengingatkan saudara Joko Widodo, Pak Jokowi, ojo tukang ngapusi, becek ketite olo ketara, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Ini bagian dari kontrol dari filosofi Jawa yang mendalam. Artinya adalah setiap yang menanam pasti akan menuai. Setiap orang mau disembunyikan bangkai seperti apapun nanti juga akan ketahuan belangnya. Dan saya mau bicara begini, kita itu jangan bangun keyakinan dengan taklid buta. Keyakinan itu ada dua. Pertama dimensi empirik, yang kedua dimensi transenden. Kalau kita bicara dimensi transenden, keimanan kepada malaikat, surga, neraka, itu dasarnya dalil sam'i. Kita yakin ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Selesai, nggak perlu melihat langsung. Tapi ini empiris loh. Ijazah itu empiris. Dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Barangnya nggak pernah ngeliat. Itu taklid buta namanya. Dan orang-orang yang taklid buta ini nggak sehat secara nalar gitu. Jadi jangan dipaksakan kami menjadi orang yang taklid buta, bodoh, meyakini sesuatu yang empiris, yang terindra, tapi kami tidak pernah melihatnya, lalu kami yakini itu ada. Ini kan bodoh. Juga dengan Roy Suryo ya, di dalam acara debat Kompas TV, Roy Suryo pun skakmat kuasa hukum Jokowi ya, membongkar fakta-fakta setelah Bareskrim mengumumkan bahwa ijazah Jokowi identik, tetapi fakta yang kita lihat semua, Bareskrim tidak pernah memperlihatkan ijazah Jokowi yang asli, yang ada hanya fotokopi. Dan ini semakin menguatkan kecurigaan masyarakat bahwa memang Jokowi tidak punya ijazah yang katanya asli. Kalau benar-benar punya ijazah asli, kenapa kemarin di saat konferensi pers Bareskrim, seharusnya juga Bareskrim menampilkan ijazah asli Jokowi. Pandangan kami sebenarnya cukup simpel untuk menentukan barang ini, ijazah ini otentik atau tidak. Paling gampang adalah tanya kepada penerbitnya, benar nggak penerbitnya sudah menerbitkan? Sudah ditanya. Kemudian mungkin sebagai tambahan sedikit, mungkin carilah bukti pendukung sedikit. Contoh skripsi, ada ternyata skripsinya dan lain-lain. Tapi ternyata mungkin karena kemarin juga yang saya dengar, kalau tidak salah ada statement dari Dirtipidum juga untuk menjawab ada eskalasi di masyarakat dan sebagainya, sehingga dilakukanlah ada lab forensik dan sebagainya. Ternyata juga terbukti identik gitu, identik tentunya dengan pembanding. Kenapa identik? Kalau menurut pandangan kami ijazah kan cuma ada satu tentunya. Jadi artinya adalah identik ini sama dengan asli begitu ya? Oh sudah pasti dong. Sudah pasti ya? Sudah pasti. Oke, kita sama-sama lihat ya Mas Roy ya. Di belakang sini ini kita akan kasih lihat begitu. Ya. Kan kemarin dalam konferensi pers kan ini ditampilkan di belakang ini adalah ijazahnya Pak Jokowi. Emang ini kan yang dicari-cari nih sama Mas Roy nih ijazah Pak Jokowi. Fotokopian kayak gitu dan terlipat kayak gitu. Mas Yakob? Ya. Tentunya dari kami sudah sering sampaikan Audrey, bahwa ijazah asli ini kan bentuknya adalah fisik, di mana ijazahnya sudah diserahkan kepada Bareskrim untuk dilakukan uji forensik. Dan uji forensiknya sudah dilakukan resmi loh oleh Bareskrim. Karena kan kembali lagi ya Mbak, ini uji lapor ini tadi yang asli ini ya, yang di sini ya. Ini ijazahnya kan fisik yang diberikan Mbak. Nah, jadi kemarin itu ketika itu diberikan kepada Bareskrim untuk di lab forensik, udah dikeluarkan pernyataan resmi nih sekarang dari Bareskrim, hasilnya adalah identik. Nah ini menarik Mbak, fisik kan Mas? Fisik. Ya kemarin mana ijazahnya? Nggak ada. Yang terus dibangun narasi kan, RS dan RS, jadi Roy Suryo dan Rimon Sianipar, itu berulang kali itu salah identifikasi katanya gitu. Yang diidentifikasikan pakai digital forensik gitu. Padahal harusnya analog forensik. Oke, kita ikuti analog ya. Sekarang yang analog mana? Jangankan analog, maya kemarin nggak ada ijazahnya. Kalau ijazahnya ditunjukkan kepada masyarakat, ini loh
analognya. Ini loh fisiknya. Tapi udah dibawa kemana sama Pak Jokowi? Kan udah dibawa pulang. Itulah salahnya. Wong belum selesai kok udah dikembalikan. Harusnya disita dulu dong. Tapi emang kalau menurut Mas Roy sendiri ini kan ada nih ijazah aslinya. Ya. Terus kemudian di belakang ditampilin fotokopi. Emang nggak cukup? Saya tidak bisa memastikan itu ijazah asli kalau hanya dilihat. Harus diperiksa. Harus diuji laboratorium. Lo udah? Diperiksa, betul. Udah? Belum bisa dikatakan itu uji yang netral. Kalau benar netral, kita semua nguji. Artinya Mas, gini. Yang namanya gelar perkara, nanti pakar hukum pasti ada lah. Gelar perkara itu digelarkan dulu. Apalagi yang minta kan TPUA. Ini TPUA tidak diberitahu apa-apa. Tahu-tahu ini udah jalan sendiri. Meriksa siapa yang nggak jelas siapa yang diperiksa. Tahu-tahu ada bukti pembanding. Bukti pembandingnya juga nggak jelas itu yang apa. Terus katanya udah ada gelar. Gelar itu harusnya menghadirkan juga pihak yang mengadu, pihak yang teradu, ada pakar A, pakar B, diadukan dan ijazahnya diperiksa bersama, itu baru yang namanya komprehensif dan energi negara yang begitu besar untuk membangun keyakinan bahwa kita punya presiden dengan ijazah yang asli yang sudah dibuktikan melalui tes laboratorium forensik. Ternyata hari ini coba lihat saja di sosial media bagaimana, apakah mereka percaya? Kecuali beliau berdua ini kalau di ruangan ini yang percaya. Yang di sini tanya saja, percaya. Saya sendiri tidak mungkin saya meyakini suatu barang yang tidak saya lihat sendiri. Dan kalau kita bicara ini sebenarnya challenge-nya itu terkait tentang apa? Reputasi seorang Joko Widodo. Kenapa? Ini berkaitan dengan ilmu hadis. Mbak, dalam ilmu hadis, kalau seorang sekali saja berdusta, seluruh hadisnya gugur, nggak dipercaya omongannya. Nah, saudara Joko Widodo itu berapa kali berbohong, makanya nggak cukup dengan narasi, harus dengan bukti, bukan sekedar narasi, begitu. Begini, yang namanya menuduh itu menyampaikan sesuatu tidak sesuai fakta. Ya. Kalau hari ini saya katakan Jokowi pembohong, ya memang banyak bohongnya dia. Cari saja di sosial media. Jadi kalau saya katakan Jokowi pembohong, banyak. 6.000 mobil SMK sampai sekarang nggak ada wujudnya. Apakah itu disebut menuduh? Ada faktanya, dia bohong. Nah, kalau saya kemudian tidak suka kebohongan, boleh, bahkan dalam Islam, kita itu diperintahkan tidak suka dengan kebohongan, kezaliman, dan mengontrol. Nah, diantaranya yang mengingatkan saudara Joko Widodo, Pak Jokowi, ojo tukang ngapusi, becek ketite olo ketara, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Ini bagian dari kontrol dari filosofi Jawa yang mendalam. Kalau tahu filosofi Jawa. Saya kebetulan nggak ngerti, Pak. Artinya adalah setiap yang menanam pasti akan menuai. Setiap orang mau disembunyikan bangkai seperti apapun nanti juga akan ketahuan belangnya. Dan saya mau bicara begini. Kita itu jangan membangun keyakinan dengan taklid buta. Keyakinan itu ada dua. Pertama dimensi empirik, yang kedua dimensi transenden. Kalau kita bicara dimensi transenden, keimanan kepada malaikat, surga, neraka, itu dasarnya dalil sam'i. Kita yakin ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Selesai, nggak perlu melihat langsung. Tapi ini empiris loh. Ijazah itu empiris. Dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Barangnya nggak pernah ngeliat. Itu taklid buta namanya. Dan orang-orang yang taklid buta ini nggak sehat secara nalar gitu. Jadi jangan dipaksakan kami menjadi orang yang taklid buta, bodoh, meyakini sesuatu yang empiris, yang terindra, tapi kami tidak pernah melihatnya, lalu kami yakini itu ada. Makanya puncaknya apa yang sudah dikerjakan oleh Mabes Polri, ayo semua kita hormati kok. Ya, jadi kalau berbicara tentang harus begini, emangnya siapa? Pak Rismon ini siapa? Ya, lembaga negara kok diintervensi sampai sejauh ini gitu. Pak Suhadi, Anda siapa? Loh, saya warga negara. Ya, saya harus menghormati hukum dalam konteks ini gitu loh. Anda mengatakan saya siapa? Anda siapa? Loh, saya udah bilang tadi saya warga negara. Saya menghormati segala keputusan hukum yang sudah dilakukan oleh Barreskrim. Saya membuktikan. Jadi kalau Anda nggak puas dan lain sebagainya, bukan teriak-teriak, tapi ambil jalur hukum. Tahu Anda? Ya. Ambil jalur hukum. Apa yang Anda tidak puas dalam konteks ini? Parameternya bukan lagi teriak-teriak, Anda bilang. Hormati segala keputusan hukum itu. Jadi kalau orang seperti ini nanti, ini kapan negara ini bisa selesai, Pak? Oke. Baik. Giliran saya. Ya, Bang Rismon silakan. Ya, silakan. Iya, Barreskrim ya berhak untuk menguji. Tetapi ingat Pak Suhadi, ya, kebenaran ilmiah secara absolut tidak dimiliki oleh Barreskrim. Ya, hasil forensik. Letak absolutnya di mana? Coba saya mau tanya dulu.
harus sebentar, bisa saya ngomong dulu, absolutnya itulah di mana? kebenaran ilmiah. Tunggu dulu, saya ngomong dulu. Ya, kebenaran ilmiah harus bisa di-challenge orang lain. Kalau reliable, trustworthy, maka ya objek yang diteliti dan diuji harus siap dibandingkan dengan peneliti lain, laboratorium lain. Kasus Jessica Wongso, Barreskrim Polri memanipulasi barang bukti digital, pakai Rexo, pakai software gratisan, gitu loh. Dari kantor Otto Hasibuan itu apa saya, itu ide saya analisa. Barreskrim tidak punya kebenaran absolut terhadap ilmiah. Ingat itu Pak, harus bisa di-challenge. Makanya harus kita uji di pengadilan. Baik, gitu loh. Bang Rismon. Bukan selesai di sini. Berarti kalau memang seperti itu, kita nggak perlu lagi ngoceh-ngoceh di sini persoalan kebenaran ilmiah. Ya? Anda tidak tahu yang di Polda, ya langsung pengetahuan saya Anda tidak tahu. Oke, Bang Rismon. Anda bisa mengatur saya. Iya. Loh, saya nggak mengatur. Anda yang Anda bilang kurang ini, ada ini yang perlu ini. Polri sudah bekerja secara maksimal. Iya, Polri ya, dengan cara membandingkan ijazah yang ada, apalagi yang kurang. Gitu loh. Kapoldanya Tito Karnavian. Baik. Bang Rismon. Iya. Itu saya buktikan ada di metadatanya. Gitu loh. Dari kebenaran absolut terhadap ilmiah itu tidak mereka miliki, harus kita challenge di pengadilan. Baik. Dengan apa yang mereka uji. Itu kan cuma sebatas keterangan. Saya belum lihat technical reportnya, laboratorium reportnya. Itu loh, bukan selesai sampai di sini. Kita challenge di pengadilan. Dari skripsi maupun ijazah Pak Jokowi itu tidak dijawab dengan uji keidentikan. Gitu. Harus dijawab dengan uji keaslian. Tadi itu carbon 14 dating analysis maupun ink dating analysis, cuma itu yang bisa menjawab. Itu produk tahun berapa dulu, itu dulu dijawab, jangan identik. Kalau sama-sama palsu kan identik juga. Gitu. Barang KW dibandingkan dengan barang KW ya identik, tidak menjawab bahwa barang itu asli. Gitu loh. Jadi ya kesimpulan dari Bidum kemarin itu lewat Barreskrimnya tidak konklusif, tidak konvergen, dan tidak menjawab pertanyaan publik mengenai keaslian dari ijazah Pak Jokowi yang bahkan ya ditunjukkan saja dalam monitor itu tidak berani hanya fotokopi. Bagaimana masyarakat atau publik teryakinkan dengan cara seperti itu, gitu Bang? Ijazah 1120 itu kita tahu diklaim punya Jokowi dan akhirnya mengatakan itulah 1120. Dia mengatakan hasilnya adalah 11, 15 dan 11, 17 itu identik. 11, saya ulangi ya, 11, 15 dan 11, 17 itu identik. Tetapi 11, 15 tidak identik dengan 11, 20. 11, 17 tidak identik dengan 11, 20. Jadi kawan-kawan semua, kalau temuan Barreskrim mengatakan bahwa dari 3 ijazah yang dibandingkan identik, lalu kemudian mengarah kepada asli tidak asli, maka ada temuan sebelumnya, bahkan 2021 yang mengatakan bahwa 11, 20 ijazah Jokowi itu tidak identik minimal dengan 2 ijazah yang diperbandingkan. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya sebuah ijazah itu dikeluarkan pada saat yang bersamaan, sama-sama tertanggal 5 November ya 1985, maka secara teoritis harus identik semua. Tidak boleh ada yang berbeda. Jadi kalau ada yang berbeda, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan. Nah itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terakhir, teman saya yang mengelola Big Data mengatakan, sentimen negatif terhadap Jokowi dengan ijazah palsu ini, itu sudah lebih dari 90% lebih. Jadi dari Desember 2024 itu masih 40% orang yang melihat ini sebagai hal yang positif. Tapi turun terus, sekarang sudah 90% lebih orang melihatnya negatif. Saya balik ya. Jadi yang positif hanya kurang dari 10%, 8% sekian. Jadi kalau mau lihat datanya bisa di saya. Nah intinya adalah terlepas dari apa yang disampaikan oleh Barreskrim, maka sesungguhnya insya Allah masyarakat jauh lebih percaya bahwa hasil Barreskrim itu harus dibaca sebaliknya, ya. Jangan dibaca as it is, baca sebaliknya. Kalau Barreskrim mengatakan asli, mungkin aslinya tidak asli, mungkin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada lagi, biar ini ya saling Jadi yang saya sampaikan itu bukan pendapat saya Pak ya. Jadi jangan dinilai benar dan salahnya, tapi saya menyampaikan data yang saya peroleh.
Nah, yang paling penting dicek apakah saya menyampaikan data yang benar atau tidak. Ya, itu satu. Yang kedua, memang kalau kita lihat dari Bareskrim itu, pertama, ya kita agak bingung kenapa dia tidak memunculkan ijazah yang 1120 dalam kondisi berwarna lurus begitu kan, sebagaimana fotokopinya. Kenapa? Saya menduga kalau itu ditampilkan nanti Rismon meneliti lagi. Jadi memang pandai itu. Karena itu dia cuma tampilkan dalam kondisi miring kan. Jadi dia tidak bisa diteliti lagi oleh Rismon. Nah karena itu menurut saya, yang harus kita tuntut sebagai civil society ini adalah harus ada forum untuk membuktikan bahwa ijazah 1120 itu memang asli atau palsu. Entah itu di pengadilan Solo, kan di Solo ada yang namanya PMH, perbuatan melawan hukum, atau di Sleman yang baru saja disampaikan oleh Komardin namanya, Komardin kayaknya. Ya, dari Sulawesi Selatan, bukan Komardin. Nah, yang ketiga, atau yang namanya penyelidikan ulang di Bareskrim Mabes Polri, karena kan belum final juga kita anggap. Atau yang keempat, ya ada forum yang sama, yang educate, yang timbal balik di Polda Metro Jaya. Nah, 4 forum ini menurut saya minimal salah satunya harus bisa membuktikan secara akuntabel, transparan, berintegritas mengenai asli tidaknya ijazah Jokowi. Kalau kita mengandalkan keterangan Mabes Polri, Bareskrim, dan mengatakan bahwa itu asli, menurut saya jauh dari memadai. Itu tambahan saya. Terima kasih. Bang ngapain sih ributin kasus ijazah Jokowi melulu? Jadi begini ya Bray, kenapa kasus ijazah palsu Jokowi ini harus terus diributkan ya? Yang pertama adalah karena ini sangat menjadi pembelajaran penting bagi bangsa ini, khususnya mengenai integritas dan kejujuran. Tentunya sangat memalukan jika terjadi bahwa bangsa ini pernah dipimpin oleh seorang presiden berijazah palsu. Sudah memalukan dan merugikan negara pula. Loh, kan Jokowi sudah melalui prosesnya dengan benar, baik waktu pilkada ataupun pilpres. Jangan salah, Bray. Anda tahu beberapa kasus kepala desa ditangkap karena kasus ijazah palsu? Nah, coba Anda pikir, mengapa kades tersebut diketahui berijazah palsu setelah menjabat jadi kadesnya? Mengapa waktu mendaftar di KPU bisa lolos, coba? Nah, jadi tidak tertutup kemungkinan jika waktu pendaftaran Jokowi pun mengalami hal yang sama. Tidak tertutup kemungkinan loh ya. Lihat pernyataan dari KPU yang tidak punya waktu untuk memeriksa ijazah peserta pemilu. Intinya, kita semua sepakat bahwa Indonesia ini harus dipimpin oleh orang yang jujur, yang benar-benar jujur dan berintegritas. Setuju? Selamat pagi semuanya. Berkaca dari pengalaman kemarin-kemarin tentang kasus kebakaran. Yang pertama di Gedung Kejagung. Yang kedua di Gedung ATR BPN. Setelah terjadi polemik, kegaduhan yang berskala nasional dan menjadi pergunjingan banyak orang, tiba-tiba dibakar. Tapi setelah dibakar ya tidak ada kasus apa-apa. Masyarakat atau rakyat juga tidak menuntut apa-apa. Nah itulah beruntungnya pemimpin-pemimpin yang punya warga-warga atau rakyat seperti orang-orang Indonesia. Gampang memaafkan, gampang melupakan. Ada lagi tuh contoh dana haji yang jumlahnya tepatnya berapa juga kita tidak tahu. Tiba-tiba hilang. Terus pejabat-pejabat ngomong ikhlaskan. Ya cuma diem aja orang-orang. Enak kan jadi pejabat ini. Lah, gedung di belakang saya ini adalah gedung Universitas Gadjah Mada UGM di Yogyakarta. Gedung ini begitu legendaris, melahirkan ilmuwan-ilmuwan, profesor-profesor yang betul-betul berkelas. Saya cuma ingin mengatakan, jaga-jaga dan kalian siap kalau tiba-tiba gedung UGM ini terbakar. Ya, kalian demi membela satu orang, satu keluarga, rela mengorbankan gedung legendaris yang boleh saya katakan sebagai universitas bersejarah di Indonesia, rela untuk dibakar, ya monggo. Tapi kemungkinan ini bisa terjadi kan? Ya enggak? Traktir. Salam Pancasila. Jok,
Jokowi, sini. Aku kasih tahu caranya supaya kamu menjadi mantan presiden yang elegan, yang terhormat, yang hidupnya aman, tentram, dan damai. Aku tahu saat ini kamu sedang resah karena dikejar-kejar banyak masalah, baik itu masalah pribadi maupun masalah-masalah selama 10 tahun kamu memerintah negara ini. Juga sekarang menyusul masalah tentang pelengseran anakmu Gibran. Caranya begini, cobalah kamu rendah hati, cobalah kamu sadari bahwa kepentingan negara, kepentingan rakyat di atas segalanya. Kamu coba bicara sama Prabowo agar difasilitasi untuk bertemu 6 mata dengan Megawati. Kalian duduklah bertiga, ngobrol yang baik, ngopi, makan singkong, ya sambil ketawa ketiwi, bercerita tentang masa lalu. Lalu terjadilah konsolidasi namanya, ya klarifikasi. Kalau yang salah ya mengakui. Ya, saya rasa itu akan membuat kondisi berubah 360 derajat. Ya, berbalik arah menjadi sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan damai. Atau kamu Jok bikin video ya atau konferensi pers bahwa kamu menyatakan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kejadian-kejadian ini, dan juga meminta maaf kepada para seniormu yaitu mantan-mantan presiden. Ya, dan kamu nyatakan ingin menemui Megawati. Terlepas nanti Megawati menolak, rakyat yang akan tahu siapa sebenarnya penyebab dari kegaduhan dan kekacauan ini. Semua ini akan membuat Indonesia berjalan dengan baik kembali. Sudah ekonomi sulit, dunia rumit, ini dipersulit oleh kejadian-kejadian, kegaduhan yang semua mengarah kepadamu Jokowi. Ya, begitu kira-kira. Coba kamu laksanakan. Pasti kamu akan menjadi seorang mantan presiden yang legendaris, yang kehormatannya tetap terjaga sampai akhir zaman. Bahkan jadi sejarah yang hebat bahwa seorang Jokowi, seorang Raja Jawa mau dengan rendah hati ya mengorbankan harga dirinya, kepentingan pribadinya demi kepentingan rakyat banyak. Nah, ya. Tetap aja kan kalian harus mengakui bahwa peci merah, IQ tinggi, Sang Pancasila merdeka.